Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nulis train oli Uni Oil SAE 40 ya. Uni Oil turbo di train karena suara mesin kasar, walau ya masih termasuk toleransi untuk engine brake atau RPM mesin cepat turunnya. Untuk penggantinya adalah oli Valvoline XLD 20W50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah pakai oli Valvoline ya, Valvoline 20W50. Ini oli favorit penulis dulu ya, favorit sebelum akhirnya hilang, favorit sebelum akhirnya ya terpaksa ganti. Dibanding Fastron 15W50 saat itu ya, oli Valvoline ini lebih baik, lebih awet, halusnya lebih lama. Banding Mestran Super ya lebih baik. Saat itu nggak banyak coba oli
ini ajib ya, saat itu nggak begitu bagus. Oli PM1 mesin panas, waktu itu masih pakai Shogun. Terus pakai oli apa lagi saat itu, ambola wis lali. Tapi yang jelas oli Valvoline jadi termasuk oli favorit. Penulis sudah pernah nyoba Castrol. Oh ya, pernah nyoba Castrol ya. Jadi Castrol GPS hilang, penulis pun jadi eksplorasi oli, nyoba Castrol Go, Castrol Power One, Castrol Aktif, KB Castrol. Castrol untuk motor tentunya ya, yang ternyata mengecewakan. Penulis nyoba beberapa oli sampai akhirnya nemu Valvoline 20W50 XLD yang kalengan ini. Wah wis, olinya awet ya. Saat itu penulis gantinya kalau nggak salah tiap 6 bulan. 6 bulan itu kali hitungan kilometer, anggap 6 ribuan ya. Jadi 6 ribuan kilometer. Padahal oli lain ya sebulan, 2 bulan gitu awetnya. Penulis ngitungnya dari suara kasar. Jadi kalau suara mesin kasar, habis panas, ganti ya. Cuma sayangnya ini kalengnya sudah benar-benar karatannya parah ya. Karena karatan parah, olinya teroksidasi parah. Olinya juga sudah coklat, seperti oli yang wis habis kena panasi lama ya. Jadi kalau kalengnya karatan ya, oli bakal lebih rusak. Cuma dibanding meseran super sebelumnya, penulis kan sebelumnya beli meseran super kalengan, itu kondisinya masih lebih baik ya. Jadi meseran super kalengan sebelumnya yang karatannya parah itu wis, selain encer kacau lah. Tapi ya mungkin itu juga meseran super palsu. Jadi penulis beli tempat yang sama, namanya sama, tapi yang karatan itu sepertinya palsu karena kondisinya beda sekali dengan yang satunya lagi. Nah yang Valvoline sekarang ini kalengnya sudah karatan parah. Oli buatan lokal ternyata. Penulis dulu pikir impor, tapi ternyata lokal, buatan apa mana Dirgabuana bola tadi. Dan impresi sementara ini biasanya di kilometer ini, 2 kilometeran ini suara mesin sudah asak-asak parah. Ini masih termasuk halus ya. Dibanding oli Uni Oil ya, walau pabriknya sama ya, produsennya sama, kok menurut penulis lebih bagus Valvoline XLD ini ya. Tadi juga impresinya beda ya. Jadi mulai dari awal berangkat itu sudah halus, terus ya makin lama makin halus. Sepertinya memang ADTV lebih komplit, apalagi ada logo API ya. Kalau logo API oli zaman dulu ya dijamin ZDDP nya pasti mencukupi, mungkin 1200 ppm atau bagaimana, yang itu sangat cocok kalau untuk motor. Olinya juga ini penulis pakai kondisi sekarang ringan. Tadi lupa ya ukur ringan apa enggak tapi rasanya enggak berat sih. Sekarang engine brake minim, RPM mesin enggak cepat turun, walau belum sempat dipakai kencang. Oli sebelumnya, oli Uni Oil ya, sayangnya lemah di bagian bahan dasar oli, walau ya masih termasuk lebih baik lah daripada oli Shell ya. Jadi oli Shell yang terakhir Advance Power, HS3, Rimula R4 Plus, itu semuanya kalah dari Uni Oil. Menang Uni Oil dari sisi bahan oli.
kalau dibilang ya kira-kira setara Fastron 15B50 terakhir ya. Tapi kalau dibanding meseran B40 jelas kalah. Sebenarnya penulis juga nggak harus drain olinya ya. Jadi pemakaian 100 km itu sebenarnya masih belum mepet ya. Tapi suara mesin sudah kasar, sudah cukup kasar. Penulis bilang belum mepet karena kalau dipakai kencang ya masih mau ya, masih nggak kehambat banget. Tapi wis kasare iku sing nggak betah. Jadi kalau mau pakai acuan RPM mesin cepet turun, itu belum waktunya ganti oli. Tapi kalau suara sak-sak wis banget lah wis ya. Jadi mungkin kalau dipakai ya bisa dipaksa sampai 200, ya mungkin 150 kilo lah, pakai sehari lagi atau 2 hari lagi. Tapi tetap sih kelemahan utama tetap bahan oli. Ya kekentalannya kurang cocok lah kalau untuk penulis. Mungkin kalau untuk yang daerah dingin, oli uni oil ini bakal jauh lebih awet ya. Karena sebenarnya kekentalan termasuk cukupan stabil lah ya. Habis dipakai kencang ini licin ya, terasa licin olinya. Sepertinya memang DDP nya cukup banyak, jadi ya ini memang layak lah oli logo API. Dan standarnya masa lalu kan tinggi ya, dibanding oli logo API masa kini jauh lebih baik lah, terutama dari bahan oli. Bahan olinya ini sip ya, sesuai lah dengan apa yang penulis rasakan dulu ya. Yang jadi agak kecewa itu karena ya botolnya karatan parah, jadi ya kondisi olinya menurunnya sudah cukup banyak ya, jadi nggak terlalu kental. Cuma ini stabil olinya ya, nggak tahu ya ini bahannya ada PAU nya atau enggak, karena oli zaman dulu ya kalau ada kata-kata sintetik itu biasanya 100%. Kalau nggak ada kata-kata sintetik ya bisa aja 30% PAU. Kalau sekarang sebaliknya, kalau nak PAU nih ya wani ngaku-ngaku sintetik, PAU nya cuma 30%, berani ngaku-ngaku oli PAU. Ya beda lah ya. Tapi untuk sementara habis dipakai ngebut ini licin ya, licin olinya. Penulis sendiri belum nyoba meseran SAE40 karena ya meseran SAE40 nya kan drum, mau nggak mau harus tambah aditif. Penulis rencana pakai styliron ya, tapi kalau sudah pakai styliron problemnya di oli berikutnya itu bakal ada stylironnya lagi, karena sulit untuk mengeluarkan efek styliron ini. Jadi ya nanti aja ya, styliron meseran SAE40 terakhir aja. Penulis kira-kira ada 4 oli lagi yang harus dicoba. Prestone sintetik, SPC SAE40 sepertinya made in Singapura masih karena foto lama. Terus oh ya, oli Win SUV sama oli Win Gear yang SAE90. Jadi oli gearnya mungkin terakhir kali ya. Ini sudah mau sampai kantor. Nggak tahu kasar apa enggaknya, tapi secara halusnya ini masih halus ya. Olinya ini jelas oli durable ya, oli yang tahan. Jadi untuk
ketahanan menulis ya minim nyoba sampai besok ya, lihat besok bagaimana. Tapi impresi sementara olinya sip ini. Dengar panturan dari mobil, rasanya olinya ya masih lebih stabil lah daripada oli Uniloop ya, Uni Oil. Jadi walau pabriknya sama, oli Valvoline jauh lebih baik ya daripada Uni Oil yang SAE40. Walau olinya single grade, yang Valvoline multi grade, tapi rasanya kok lebih sip Valvoline ya. Itu akselerasi tadi rasanya cepat, tapi bukan dari olinya ya, tapi dari bensin, karena penulis pakai campuran minyak samin Caponta. Sudah cukup lama penulis nggak pakai campuran minyak samin Caponta, jadi ya tenaga jadi meningkat karena ruang bakar jadi bersih. Ini pemakaian 38 km dan sudah mulai asak-asak. RPM mesin termasuk tidak cepat turun, jadi ini masih licin ya. Penulis nilai ini olinya kemampuannya di atasnya Uni Oil. Kalau bandingkan meteran B40 2024, maaf ya, kurang panjang masa pemakaiannya. Dari aditif masih oke, masih halus, pemana ya, mungkin ini ya anggap setara meteran SAE40 2024. Pemana tadi dipakai kencang, akselerasinya oke, tapi karena bensinnya kalau nggak gitu mestinya ya termasuk agak berat juga. Oli ini mestinya termasuk oli yang aditifnya cukup banyak, bukan yang aditifnya minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kilometer ke-40, hari kedua, pagi-pagi halus ya. Mulai dari pertama mesin nyala, jalan halus, dan ini juga halus setelah ya kira-kira 500 meteran lah ya. Cuma nanti mungkin tambah encer, tambah kasar, tapi ini masih lebih mendingan daripada oli Uni Oil Turbo SAE40. Sama-sama DBS, tapi ya ini Valvoline lebih baik ya. Cuma ya itu ya, sayangnya olinya sudah teroksidasi karena ya kalengnya karatan.
Ini dipakai ngebut hari kedua kilometer 47, masih licin ya, halus. Jadi aditifnya memang sampai RPM tinggi karena oli lama, nggak makin licin ya di RPM tinggi. Jadi ini olinya nggak nambah top speed, tapi tetap halus, tetap licin sampai RPM tinggi. Jadi kemungkinannya ini aditifnya model ZDDP. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.